beserta keluarga, sahabat, dan kerabat beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta MGMP, dan juga saya aturkan terima kasih tidak lupa kepada pengurus yang sudah berinisiatif dan mencari solusi dengan baik bagaimana kegiatan MGMP kita tetap berlangsung walaupun dalam keadaan seperti ini. Jadi terima kasih saya ucapkan, dan terima kasih juga kepada bapak-bapak ibu-ibu anggota MGMP. Ini bergabung ya Pak, bahasa Arab, Pak Fahri, bahasa Arab sama Pak bergabung. Udah Bu, bahasa Arab saja ya, Bu. Bu. Kita undang bahasa Arab saja ya. Kita undang juga Pak Bu. Oh, yang undang juga Pak. Iya. Oke. Oke, ada beberapa yang masuk untuk guru Pak. Oh iya. Jadi sebenarnya mungkin kegiatan-kegiatan kalau dalam jumlah yang sedikit masih diperbolehkan tatap muka. Cuma kalau misalnya kita mau menggunakan daring sebagai pembelajaran atau pertemuan juga akan lebih efektif. Hanya saja mungkin sama ya dengan Bapak Ibu guru yang melakukan pembelajaran secara daring, maka mungkin risiko yang pertama adalah kita menyediakan kuota atau internet kita berjalan dengan lancar. Nah, mungkin yang pertama-tama nih saya akan mengadakan pertanyaan dulu nih. Pertama-tama, apakah Bapak Ibu guru memang sudah dapat tambahan biaya dari sekolah atau dana dari sekolah untuk kuota itu? Apa sudah ada diberikan, Pak? Dana untuk kuota pembelajaran jarak jauh. Pak Taufik mungkin, Pak Taufik bisa kan ya, Pak Taufik. Kalau yang kemarin itu ada Bu dari Wakamat Kurikulum, ada minta nomor guru, katanya untuk pengisian kota. Iya, itu aja Bu yang ada. Tapi sudah masuk dananya? Ada, okay. Cuma nggak seberapa lah. Nggak sebanding ya. Tapi mungkin memakai ada IndiHome atau internet di rumah mungkin agak lebih ringan ya. Pak Fahri gimana Pak Fahri? Iya. Pak Fahri tertawa tuh. Allah, sedikit. Belum juga. Belum Pak, belum memadai Pak. Ya. Jadi itu salah satu pertama dulu yang kami dari pengawas mulai dari kemarin mengumpulkan data itu secara kekeluargaan kita observasi, karena kalau bagaimanapun juga kan sifatnya agak sedikit, kalau misalnya kita langsung menjas kepala atau menjas benda semuanya masalahnya sensitif ya, masalahnya sensitif ini. Guru tidak melakukan pembelajaran secara daring juga artinya tidak aktif. Mau melakukan aktif secara daring masih terkendala oleh dana. Nah sekarang dari siswa sendiri ada tidak menyampaikan keluhan Bapak Ibu guru? Pembelajaran daring dari siswa atau orang tua? Dari siswa atau orang tua bagaimana, ada nggak? Bisa menjawabkan nih Pak? Nah ya. Jadi Pak Rebani bagaimana? Atau Pak Fahri atau Pak Taufik atau yang lain-lainnya boleh silakan. Ya, saya mau mencoba Bu. Ya keluhannya Boy dari orang tua ini yang pertama itu masalah kuota Boy. Oke, itu aja. Kemudian yang kedua yang jarak jauh itu Bu, yang jauh dari jangkauan sinyal Bu, yang bermasalah. Oke, kadang-kadang Boy. Mungkin karena anunya ya, memang dia jaringan internetnya yang lelet itu Bu. Nah, jadi pas lagi pembelajaran, tapi yang paling sederhana sekarang yang dipakai apa? Paling sederhana itu yang paling itu anak-anak banyak yang itu Bu, yang Orido tuh Bu. Orido yang dari M3 itu Bu. Dari M3. Orido anak-anak.
Itu bos boy bahasa Arab itu yang orido itu saya inginkan, saya ingin ya. Oh, apa tuh Oke. Oke. Jadi kalau guru-gurunya sendiri, Kalau kami dari sendiri boy, kami kalau waktu jam pembelajaran kami ini datang ke sekolahan boy, karena menggunakan wifi gratis. Nah itu jadi Iya. nah jadi ada setiap jam belajar, setiap guru yang mengajar kami datang ke sekolahan berjam boy. Oke. oh, jadi kalau mengajar datang Sekolahan. Oke. supaya bisa menumpang WP di sekolah gitu kan. Oke. Nah sekarang WP di sekolahan tuh memadainya lah. Kalau untuk guru sekalian sekalian diimbang. Oke. Kami menambah daya boy, terpaksa dengan menggunakan itu paket connect tuh bu. Supaya lebih cepat boy. Paket connect, paket connect. Paket connect lah. Sekolah sudah mengeluarkan biaya tuh untuk guru lah, anggap untuk guru itulah sudah. Untuk guru, Jadi mungkin untuk yang lain-lain aja ditambahi, kalau yang kadeda ya tadi ke sekolahan lah. Aplikasi yang dipakai apa saja Pak? Gantian nih ibu-ibu akan saya tanya. Untuk sementara di RTK ya tuh Bu menggunakan yang paling mudah itu Classroom Bu. Classroom. Tapi kalau untuk yang pembelajaran secara khusus itu menggunakan Matic juga Bu, sama seperti ini Bu. Oh ya, ini aja. Di antaranya kami kan yang menggunakan meeting ini bahasa Inggris. Kan untuk lebih spesifik Bu, bahasa Arab. Bahasa tuh lah. Soalnya nggak mungkin langsung di Classroom Bu, bahasa itu kan penekanan banyak itu. Jadi untuk yang lain-lain Bu mungkin Classroom Bu, yang agak pelajarannya mudah dipaham saja. Yang tidak menggunakan praktek Bu. Untuk dari ayah Bu. Ini ada Ibu Maria. Harus nih Ibu Maria dibukakan anak-anak Ibu Maria lah. Awas kada mendapat Ibu Maria. Kita santai aja ya, saya walaupun jadi narasumber kita lebih banyak diskusi aja di sini. Ini host yang Iya, ada Pak Bu. Ibu Bahra. Ibu Bahra, tolong dibukakan. Ibu Bahra. Ibu Bahra. Beliau ada. Tidak ada kegiatan seremonial. Buka suaranya, Bu. Buka suaranya. Ini kita Lintas. Suaranya bising boy, bising. ada asistennya. Tapi Taufik mungkin ini kekurangannya mungkin lagi kurang lancar seperti ini. Waalaikumsalam. Ibu sehat? Oke, apa kabar Bunda? Berbaiklah saya mendapat. Ini maunya Ibu bisa kesahakan pengalaman Ibu pembelajaran Jakpet sedikit aja Bu. Ibu pakai apa misalnya? Oke, alhamdulillah. Mau untuk semester tadi Bu, sebelum kenaikan kelas, nah juga tapi sebenarnya itu kenaikan Bu, terang aja kalau untuk pembelajaran bahasa Arab dan BTA itu sangat bagi ulun ya tidak semua siswa punya tidak nah, untuk semester gangguannya ya
Kalau untuk semester ini, beda. Kalau untuk semester ini, ulun punya inisiatif beda gitu lah. Wah, Arahan siswa untuk tugas itu ibu ulun turunkan di sekolah. Hmm. Dengan catatan tetap prokes dan jaga jarak. Arahan walaupun pekerjaannya masih di rumah, nah, jadi untuk bahasa Arab dan PTA begitu kan udah hal yang susah untuk melafalkan bahasa Arab itu juga nggak bisa kalau kita tidak tatap muka. Jadi itu ada sendiri saya dulu bahasa Arab dan guru kesatuan begitu. Karena secara langsung dia mengerti apa yang saya bacakan. Jadi Ibu Bahrah ada masih campur antara ya masih tidak bisa sepenuhnya melaksanakan ini karena ada yang tidak punya HP ya Mas, ada yang masih tidak ada juga Ibu makasih ya Bu Bahrah, Ibu Bardiah juga ya Pak Hari. Ibu Bardiah mengajar apa beliau? Apa ya? Apa, Bu? Iya. Ibu Bardiah. Anda mendengar. Bisa kedengaran suara saya? Apa tertutup enggak kan? Pak Fahri, Nggih, suara saya kedengeran wae, nggih kedengeran. Nggih, kedengeran. Nggih. mau satu lagi dengan Ibu Bardiah. Siap ya. Satu lagi boy, ulun bagi pengalaman ulun pian boy. Lagi apa? Anu, ulun bagi pengalaman lawan pian satu lagi. Jadi selama yang pembelajaran daring awal itu minggu pertama, minggu kedua itu anak-anak ikut aktif berpartisipasi boy. Tapi setelah minggu keempat, minggu kelima yang sampai sekarang, sebagian anak itu mulai bosan boy yang itu yang daring ini. Bosan. Kendalanya apa Bu? Yang isi absen aja boy. Itu pas waktu pelajaran orangnya hilang. Nah itu boy yang kami temui boy. Apalagi Pak Ulun kalau mau belajar jadi gurunya dulu yang online boy. Mencari muridnya diteleponi masing per orang itu. Nah itu itu. Iya, karena waktunya itu memang sudah ditentukan, tapi karena tidak ketemu di sekolah, lalu aja lah. Anggap remeh. Nah itu boy kendala yang kami hadapi. Alasannya apa? Jadi alasannya ini boy apa istilahnya tuh ya tadi kendalanya kota boy. Kemudian ada waktu itu apa setelah itu kami berikan himbauan kan yang tidak hadir itu kami kirim surat ke rumah ortunya masing-masing. Sebagian ada yang menanggapi, sebagian ada yang kada tahu murid itu belajar dari itu kayak Pak. Tujuannya belajar kayak apa? Nah itu gue. Jadi waktu kami surat edaran itu kami kirim ke rumah masing-masing. Kami di sekolah sekarang menggunakan pelajaran daring. Kami sebutkan cukup via kelas group sama via meeting.
Nah, yang tidak tahu itu gue orang tuanya itu yang meeting itu apa, kami kirim surat itu pihak classroom itu apa, orang tuanya pun nggak ada tahu, muridnya pun nggak tahu. Ya, Sarah bisa memberikan pengalaman beliau di sekolah binaan beliau ya, juga sama swastanya nih. Mungkin di negeri agak kurang malah ya, bisa di Pak Fahri, bisa tolong Ibu di binaan beliau sama swasta. Silakan Mbak dibuka Bu Maisarah. Kalau makannya di pantai dan sama di Bangkalan, oh bisa jadi sih. Nah, jadi kan itu pembicaraannya itu dengan bagaimana dulu pas itu pada kita Suara lain bisa dibuka lagi. Bu Maisarah. Dibuka sendiri, Bu. Di on-mute sendiri. Dari handphone tidak bisa. Buka sendiri Bu Maisarah. Audionya. Oke, mikrofonnya dibuka, diaktifkan. Oh, tidak bisa dikontrol terus ya? Nggak bisa, Bu. Dibuka Ibu Maisarah. Dibuka audionya, diaktifkan. Di bawah dibuka di settingan. Di settingannya Bang, di settingan. Di mikrofonnya. Kalau di settingnya. Ada mau aja Pak. Oke. Diberhentikan audionya. Oh, ada tanda. Coba Bang di lagi anunya, audionya dicek. Ada mau aja Pak? Apa ya? Tanda merah di bawah tuh buat. Mungkin mendengar aja kalau mendengar, tapi audionya. Audionya kalau mendengar kalau jelas kedengaran. Punya Ibu Eda jelas. 2 hari. Ya boleh jadi. Terblokir. Nah. Gampang di HP. Kemarin di HP. Pak Fahri Nggih. Tapi anunya audionya bisa di Nggih. di laptop jadi itu tetap melakukan supervisi pada gurunya walaupun dalam masa pembelajaran yang ini. Nah, tadi bukan ya, saya bagi di Pak bisa membukakan yang kepada guru itu yang penting karena supervisi kepada guru diketahui oleh guru sendiri supaya apa yang akan periksa atau disupervisi oleh kepala madrasah. Kepala madrasah sudah dapat format supervisi untuk daring itu kepala madrasah sudah dapat. Makanya saya bagi teman-teman sudah
Sudah di-share strategi seperti poinnya. Strategi supervisi sudah dibagi di grup untuk strategi supervisi. Yang strategi. Halo Ibu Elda, yang strategi Bu ya? Strategi supervisi di bagian paling belakang. Iya, boleh coba bantu share ya Bu ya. Ada 16 orang. Ibu Mesara sudah aktif. Nah, bisa lewat HP. Ibu Mesara. Bu Mai. Iya, assalamualaikum. Salam. Di HP atau di laptop? Di HP. Lewat laptop aja ya. Udah bisa. Oh, lewat HP bisa. Nah, ini yang keluarnya yang lewat HP nih. Iya, aku ke muka dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sambil Pak Taufik mengemukakan ya. Oke. Ya, silakan Ibu Mesara bisa membagi pengalaman beliau di sekolah bina. Nah, sekarang kalau masalah biaya itu biasanya ada dana khusus ya. Karena sekarang Juklaknya dan Juknisnya ada surat yang untuk dana itu disediakan di dana BOS bisa disisihkan. Untuk besarnya itu nanti bisa dengan rapat Dewan Sekolah. Yang perlu digarisbawahi, tadi kan kebetulan Ulun mendengar dari awal ya, bahwa permasalahannya di kota. Seperti itu. Jadi kalau di kota untuk anak-anak, ada sekolah kebetulan di binaan saya itu setiap siswanya dan gurunya juga dapat uang ya. Uangnya itu kalau siswa mungkin sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 25.000 per orang. Gurunya juga dapat. Tapi yang perlu mungkin kita ambil hikmahnya, bahwasanya kalau uang yang diberikan itu kita hitung dengan biaya transport misalnya. Kalau kita setiap hari ke kantor, ke sekolah, mengajar mungkin transport ada kita keluarkan. Nah, kalau menghitung biaya yang dikeluarkan kan ke kegiatan rutin untuk pembelajaran itu kalau kita dari rumah ke sekolah, dari rumah ke kantor kan ada dana tuh. Anggap aja dana yang ada itu untuk menghimongi hati Bapak Ibu lah. Jadi dana itu untuk kita sisipkan ke kota mungkin. Itu mungkin solusinya. Untuk pembelajaran, kalau misalnya pembelajaran yang suasana COVID, beberapa kali saya mengikuti webinar dan 2 kali mengikuti pelatihan di APSI nasional, kadang-kadang di Jakarta, di Jogja, Semarang, sampai ke Medan. Intinya Bapak Ibu sekalian, dalam memberikan pembelajaran itu satu, bahwasanya pembelajaran hanya untuk materi-materi yang esensial saja. Itu satu. Yang kedua, tolonglah jangan mengejar materi harus tuntas dalam kurikulum. Berikanlah tentang pengalaman hidup. Kita sekarang tidak mengejar untuk kurikulum ya Bapak Ibu. Yang penting satu, kesehatan, yang kedua keselamatan, kemudian untuk materi itu tidak usah mengikuti yang langsung kurikulum seperti kita biasa, tapi usahakan materinya itu adalah satu esensial tadi. Makanya untuk durasi waktu itu pun itu ada pedomannya Bapak Ibu sekalian, kalau jumlah jamnya pun 60% dari jumlah yang ideal.
Kemudian walaupun kita tidak ditekankan kepada penguasaan kurikulum yang mutlak seperti pembelajaran normal, tapi Bapak Ibu sekalian untuk mengurangi kebosanan, apa istilahnya terlalu bingung dengan suasana ini, masukkanlah dengan kegiatan hidup. Seperti itu pesan dari beberapa. Kami pun di pengawas menemukan formula yang cocok itu agak sulit. Kemudian juga pejabat-pejabat di atasan juga sulit. Baru di sekitar bulan Juli itu ada sedikit buku pedoman untuk kepengawasan maupun untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya yang pertama itu adalah jangan mengejar target kurikulum. Tapi target ada, tapi tidak 100% seperti di kurikulum. Malah sekarang untuk sebuah tulisan pun itu Bapak Ibu sekalian, ini ulun baru mendapatkan materi dari Profesor Ibu Tri, guru besar dari Universitas Negeri Semarang ya. 2 hari ini bergabung dengan beliau. Dalam sebuah tulisan pun ini untuk informasi ya yang terakhir, Bapak Ibu sekalian jangan menulis PTK yang seperti kegiatan biasa itu langsung ditolak Bapak Ibu sekalian. Sekarang PTK yang ada itu juga mungkin nanti kalau berbicara masalah PTK lebih khusus ya Bapak Ibu sekalian, itu tidak diterima karena tempatnya sudah beda, ruang sudah beda. Jadi kesimpulannya tidak bisa melaksanakan pembelajaran mengikuti kurikulum, kecuali membedakan misalnya metode inikah, metode itukah yang lebih tepat, itulah yang dipakai. Jadi sekali lagi, walaupun suasana seperti itu, masukkan kurikulum dengan kegiatan hidup, kemudian tidak perlu terlalu banyak, yang penting satu, kita meyakinkan bahwa pembelajaran itu ada. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya silakan yang lain mau menambahkan. Ya, terima kasih Bu Imai ya. Jadi satu kendala tadi mungkin di beberapa sekolah berbeda-beda ya. Kalau misalnya Ibu siapa ya? Menteri Agama kita memang sudah membolehkan ya, Bapak Ibu, sudah membolehkan pembelajaran tatap muka. Hanya saja dengan syarat itu diizinkan oleh pemerintah daerah setempat. Nah, sekarang edaran gubernur, edaran kepala daerah kita belum bisa membolehkan untuk pelajaran tatap muka. Jadi kecuali tadi ada beberapa kendala yang tadi kita kan ada beberapa sekolah yang tidak melaksanakan daring secara secara tatap muka secara keseluruhan. Jadi bisa, tapi kalau yang sekarang ilustrasi dari PowerPoint yang disampaikan ini, nah itu tadi ada beberapa yang pembelajaran yang boleh tatap muka sudah yang di zona-zona yang aman, itu tetap, stop di sini dulu Pak Taufik, stop di yang tadi ya, enggak yang untuk orang tua tadi. Tadi kendalanya dari swasta yang Papa Hari tadi, nah itu juga agak memprihatinkan ya, ternyata orang tua setelah diberi edaran, orang tua sendiri tidak paham apa maksud dari edaran tersebut. Apa itu yang disebut dengan pembelajaran daring, kemudian istilah-istilah apa yang ada di internet. Saya rasa edaran itu nanti kami bisa koordinasi dengan kepala madrasah nanti bagaimana cara atau metode yang agak pas lah untuk menyampaikan kepada kepala madrasah nih. Menyampaikan kepada kepala madrasah akan kita koordinasikan nanti bagaimana sekolah itu membuat edaran yang bisa dipahami oleh orang tua. Maklum kan ya, orang tua kita tidak semua yang tidak semua yang paham mengenai daring, mengenai istilah-istilah. Nah, mungkin nanti bagus sekali. Terima kasih Pak Fahri masukannya. Nanti ketika kami koordinasi pertemuan dengan kepala madrasah, ya Bu Imai akan kita bahas kembali tuh. Jadi ada beberapa orang tua yang tidak paham apa yang dimaksudkan. Yang kedua, nah ini sekarang kalau masalah materi, itu saya rasa Bapak, Ibu guru semua, itu tidak usah terlalu banyak kita berikan bimbingan, karena semua sudah pengalaman aja. Materi-materi yang ada itu tetap
dipakai seperti biasa, hanya saja kata Ibu Imai tadi benar, kita pilah-pilah, kita pilihlah mana materi-materi yang esensi, dengan penyampaian pun yang tidak usah terlalu rumit seperti ketika pembelajaran di sekolah. Karena apalagi yang satu Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi adalah ketika Bapak Ibu guru memberikan penugasan. Syukur yang kita hadapi kan siswa yang sudah menengah ke atas. Ya, jadi menengah atas itu mereka sudah agak bisa mandiri untuk mencari solusi dari tugas-tugas yang diberikan. Tapi tadi kan dalam masa ini Bapak Ibu guru kami pesankan selaku pengawas tetap bagaimana caranya membuat tugas itu tidak terlalu membebani. Tidak terlalu membebani karena kita tidak bisa membimbing banyak secara langsung. Nah, kalau misalnya dia harus mencari sendiri pun banyaklah keterbatasannya siswa itu. Biasanya kan kita gampang ya, seperti Ibu Bahrah tadi, ini Bu saya susah juga kalau menggunakan daring, makanya saya langsung ada kegiatan tatap muka lah Ibu Bahrah tadi. Nah, itu bisa aja, tapi tolong ini bisa harus dilihat hati-hati sekali kalau anak-anak sekolah. Karena bisa jadi seperti pengalaman baru-baru tadi ya Bu Imai. Wartawan itu gencar menyoroti salah satu, tapi ini terjadinya di Madrasah Ibtidaiyah Bapak Ibu. Jadi Madrasah Ibtidaiyah itu agak kelihatan siswa-siswanya tuh datang, masuk kelas, kemudian ya mungkin kesalahannya kemarin ada yang pakai baju seragam juga, jadi agak nampak itu. Nah wartawan kita nih Bapak Ibu guru itu lalu ada masalah tuh, kayak ada kejadian tuh lalu mencari kesempatan ya. Nah, didatangi, terus datang ke kantor, menanyakan kepada kantor nih kenapa nih masih ada pembelajaran padahal kita tidak dibolehkan. Nah, seperti itu ya. Itu. Jadi kalau kita pun menyuruh anak-anak ke sekolah, seperti ini juga ya Pak Taufik, ya, kemarin yang lain juga tahu bahwa di Mandua itu kemarin kepengen keterampilan itu anak-anaknya datang ke sekolah. Karena sama ya, bahasa itu sama Pak. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab kan ada skill ya, keterampilannya yang katanya mau didengar siswa atau sesuatu yang mau dikerjakan siswa. Kalau dengan pembelajaran daring rasanya agak kurang apa untuk mendengar. Tapi ternyata itu tetap tidak dibolehkan. Jadi tidak diizinkan sampai kepala di kantor wilayah, kepala kantor wilayah dan juga kemarin masih almarhum masih hidup itu Pak Subhi juga tidak menjamin. Pak Adnan sendiri Wakamat Kurikulum juga tidak bisa menjaminkan. Sampai saat sekarang belum ada izin untuk pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Kita sih tidak apa-apa, kami mungkin paham-paham saja, mungkin mungkin ada sesuatu dan lain hal yang mungkin kita harus tatap muka atau apa. Tapi wartawan ini Bapak, Ibu, karena wartawan ini tahu edarannya kita tidak boleh mulai kelas, mereka datang tuh mungkin menanyakan aja kenapa anak-anak ada ke sekolah. Nah, jadi itu bisa tolong dipahami juga. Jadi bagaimana untuk meringankan kesulitan Pak Taufik yang tadi sebelumnya tadi meringankan kesulitan kita, mungkin salah satunya tadi keluhan Pak Fahri tadi bagaimana meringankan kesulitan kita untuk masa pembelajaran masa pandemi. Terus ya ini tadi mungkin bisa dibaca, bagi orang tua itu bagaimana supaya lebih mudah mendampingi anak. Jadi jangan memberikan hal-hal yang tugas yang sulit-sulit. Dipikir-pikirlah bahwa walaupun anak setingkat aliyah tapi mungkin karena ini sifatnya bahasa atau sifatnya skill mereka agak susah, jadi yang mudah-mudah aja lah, yang penting pembelajaran tetap berlangsung. Next Pak Taufik. Pak Taufik diteruskan. Bapak Ibu guru, saya sarankan untuk menyiapkan modul. Jadi untuk menyiapkan modul, materi-materi pembelajaran, itu sudah disiapkan aja terlebih dahulu kepada siswa. Dikirimkan aja kepada siswa materi-materi itu. Keseluruhan materi disiapkan aja modulnya dulu. Jadi itu memperingan kita untuk menyampaikannya kepada siswa. Nah, ya. Ini orang tua yang untuk aktif berpartisipasi, membimbing dan juga mengawasi anak-anaknya
belajar di rumah itu juga banyak sekali keluhan kepada saya. Jadi yang orang tuanya bekerja, yang orang tuanya tidak di rumah, ya syukur-syukur ada kakaknya, ada kakeknya, dan neneknya yang bisa memantau. Dan seperti yang dikatakan Papa Hari tadi, bahkan ada yang sampai ditelepon karena gurunya online duluan, muridnya kededa. Seperti ini. Next, Pak Taufik. Ya. Bagaimana suara saya masih bisa didengar dengan baik? Yang sebelumnya, Pak, ada modul-modul. Ada contoh modul juga ya, saya sharekan, sampai saya chatkan kemarin dengan topik modulnya, mau contoh-contoh modul ya. Bapak Ibu semua sudah punya modul yang bisa dikirim secara online nggak? Untuk materi masing-masing. Ya. Sudah punya modul materinya nggak? Modul itu maksudnya bahan materi yang dikirimkan kepada anak-anak. Ini ada Kalau berupa modul, ulun belum punya. Biasanya materi itu ada kalanya disampaikan dalam bentuk quote atau rekaman. Ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk PowerPoint dengan ada suara kita. Nah, ini ulun ada beberapa pola tadi yang ulun terapkan, diantaranya dengan rekaman, dengan PowerPoint, yang juga lewat WA biasanya itu salah satu media yang kami gunakan untuk menjalin komunikasi pembelajaran dengan siswa. Kalau untuk modul, mohon maaf masih belum tersusun, Ibu. Jadi mungkin pertama ini Pak dan Bapak Ibu guru yang tergabung dalam MGMP ini adalah sekarang bagaimana sharing dan berkoordinasi. Kita akan membuat modul dulu untuk satu semester ini. Jadi beda modul dengan materi. Jadi modul berbeda dengan materi. Kalau materi itu isinya hanyalah bahan-bahan ajar kita. Jadi materi hanya isinya bahan ajar kita, Bapak Ibu guru. Tapi kalau modul itu sudah berisi petunjuk, belajar, berisi lembar kerja, berisi kegiatan-kegiatan apa yang harus kita lakukan. Ada LKS, ya, ada link-link karena ada link yang bisa dibuka oleh siswa untuk menyelesaikan pertama. Tapi kemarin Kepala Madrasah ada menanyakan RPP Bapak Kepala Madrasah ada menanyakan ke guru-guru untuk membuat RPP 1 lembar itu. Kan ini masa daring ini ada RPP. Tapi itu sudah bisa di-download saja di link-link di internet untuk mendownload RPP yang 1 lembar itu, tinggal sedikit disesuaikan dengan mungkin materi yang Bapak Ibu mau ajarkan kepada siswa. Sudah pernah melihat Pak? Sudah pernah melihat link RPP 1 lembar? Sini Muhammad. Pak Muhammad Arabi. Bisa buka. Saya mau bicara dengan Pak Muhammad Arabi, ini sudah Arabi ngarannya. Lama tidak berjumpa dengan Pak Muhammad Arabi. Ya Pak Muhammad. Bisa dibuka suaranya Pak Muhammad. Pak Muhammad buka suaranya Pak Muhammad Arabi. MA Smith.
1946. Nggak bisa. Suaranya Pak Muhammad. Iya, Assalamualaikum Pak Muhammad. Nah, bisa keluar. Pak Muhammad Arabi. Ya, keluar. Ada tapi tidak jelas. Nah. Apa nih? Muhammad. Iya. Bisa didengar, Bu? Iya, nah ini barusan tadi putus-putus. Ya, Pak sudah pernah ada membuka link atau ketemu yang namanya RPP 1 lembar tuh Pak Muhammad? Kebetulan kita kemarin bisa membuka linknya itu di grup berbagi itu, Bu. Oh iya, nah, sudah ketemu? Iya. Pas saja lah. Karena ini kemarin itu kan yang dibagikan itu linknya itu semester 2 tidak sesuai dengan KMA 183. Nah, itu sebenarnya sebagian sebagian tidak ada. Udah, jadi tapi ada bisa beberapa yang diambil di situ. Mungkin kalau ulun sendiri lah, Bulah, kalau ulun sendiri untuk langkah-langkahnya ulun ambil, paling yang kita edit itu materi lah. Materi. Iya. Oke, sesuai dengan materinya. Umpamanya saat ini kan di 183 itu tentang, kalau yang kemarin tentang perkenalan. Nah, di situ tidak ada kan. Nah, paling itu yang kita masukkan. Kelas 10 kah? Hingga kelas 10 At-tahiyat gitu nah. Materinya kalau nggak salah. Iya. Yang tidak ada itu kelas 12. Iya. Jadi ini aja ya Bapak Ibu peserta sekalian. Kan kita punya grup nih. Bapak Ibu punya grup. Jadi kalau ada apa-apa, kita ketemu apa yang bisa kita dapatkan semasa ini, langsung share aja, dibagi aja di grup. Jadi saling memberi dan menerima aja. Jadi kalau ada sesuatu informasi yang dapat sekiranya memudahkan dan mendukung pembelajaran Bapak Ibu secara jarak jauh di masa ini, di-share-kan aja ke grup. Kalau misalnya nanti kita entah yang contoh modul itu kalau kan di link kan sudah nih yang saya kasihkan contoh-contoh itu di grup, mungkin bisa Bapak Ibu buka. Karena nanti kalau misalnya kita mau belajar lebih detail, karena pada hari ini tadi saya tanya dengan Pak Taufik, ini hari ini kita apa? Kita belajar atau bagaimana? Kata Pak Taufik, kita hari ini baru membicarakan saja, baru berkoordinasi saja apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan di semester ini. Udah berarti kita belum baru memulai pembelajaran. Jadi kalau saran saya kalau RPP itu gampang aja, sudah dilihat di link tinggal merubah tadi, karena Pak Muhammad Arabi menyampaikan sudah ada aja ketemu, cuma ada beberapa yang tidak pas dipasang. Nah ini kalau saya pertama kali adalah bagaimana kita bisa membuat modul yang memudahkan dan sisi untuk belajar walaupun terlambat tetap muka dengan dirinya secara online. Bagaimana Bapak Ibu semua? Ini mana nih Pak Taufik? Taufik sama Pak Taufik. Ada yang sudah memiliki modul nggak? Ada yang sudah memiliki modul? Ada padakannya.
Host kita mana host? Jurang tenang moler lah ada deh yang ini. Ya bisa jual inilah. Host kita tadi mana ya? Topik. Pak Taufiknya lagi keluar sebentar karena ada yang diselesaikan. Halo, Assalamualaikum. Suara ulun bisa didengar, Ibu? Bisa. Jadi ini Bapak, kemarin saya tanyakan dengan Pak Taufik, karena hari ini kita langsung belajar atau gimana enggak, katanya kita cuma mencari bagaimana strategi yang tepat untuk pembelajaran ini dan mencari solusi tentang kesulitan-kesulitan. Tadi untuk tentang biaya dan kota sudah ada solusinya, bahwa mungkin dari sekolah dan bos itu bisa dipakai. Yang kedua hanya mau antisipasi bagaimana pembelajaran jarak jauh ini bisa dipermudah. Yang pertama tadi, nah di modul-modul itulah kita susun materi, tugas-tugas, LKS digabungkan sehingga ketika kita tidak sempat tetap muka kepada siswa, mungkin dengan ada yang tidak bisa masuk ke dalam jaringan dengan baik seperti ini, ada yang tadi gurunya menunggu lama di online, muridnya yang tidak datang masuk. Nah, modul yang sudah dibagi itu bisa sangat membantu, Pak. Jadi modul tuh beda dengan buku, dengan materi beda, Pak. Beda. Jadi contoh-contoh modulnya itu sudah saya sharekan ke Pak Taufik. Mungkin Pak Taufik tadi sudah share, ada di bawah sini ada membuka link materi yang saya berikan pada hari ini. Nah, mungkin di next session berikutnya ya, Pak. Mungkin di session berikutnya kita belajar menyusun modul. Nih. Kada terbuka suaranya Pak Jundi. Suaranya ketutup, Pak. Ya, materi sudah disusun. Di chat, nanti bisa dilihat lebih detail lagi. Kalau menurut kita lebih pada peningkatan kapasitas kita sebagai pengajar. Tadi ya, alhamdulillah Ibu pengawas sudah menyampaikan ide gagasannya. Alangkah baiknya modul tadi segera kita terbitkan sehingga bisa menjadi salah satu solusi dalam rangka kita untuk mengatasi pembelajaran fase pandemik ini. Akan terjadi pemerataan, mungkin begitu. Nah, tinggal nanti dieksekusi saja, kira-kira bentuknya yang bertanggung jawab ini nanti siapa, begitu. Kayaknya yang muda-muda ini lebih melek sebenarnya dengan teknologi, Bu. Jadi mungkin usul saya kayak Pak Rijal dan kawan-kawan yang masih muda-muda ini, lebih Pak Taufik bisa juga nanti dilibatkan dalam penerbitan modul ini, sehingga persoalan-persoalan di lapangan ini segera bisa kita atasi. Demikian, Bu, mungkin dari ulun. Jadi kan di MGP ini kan kita punya guru-guru yang bisa pakai, ada tim, Pak. Tim kelas 10, kelas 11 dan tim kelas 12 kan. Nah, itu nanti MGMP ini nanti dipilah lagi menjadi 3 tim. Sehingga nanti kelas 10 akan menyusun modul kelas 10. Nah, kelas 10 ini misalnya ada 3 orang, ada 4 orang. Nah, mereka bisa berbagi untuk mencari materi dan sebagainya. Nah, nanti baru digabungkan. Setelah itu terserah mau langsung, kalau mau misalnya kirim aja, kalau sudah misalnya jadi adanya dulu, share aja kepada saya, nanti kita akan koreksi, Pak. Iya. Seperti itu. Dan iya. Kalau di Mandua, untuk memudahkan pembelajaran dan penghematan kota, kita memakai Telegram, Pak. Aplikasi Telegram. Iya, Bang. Nanti terus siapa yang muda-muda ini, karena dengan Telegram itu lebih ringan untuk data-data yang data-data maupun video-video yang di-share itu mencurigakan.
Bapak-bapak sudah ada mempunyai aplikasi Telegram, Pak? Apa Bu? Mohon maaf putus-putus ini di Aplikasi Telegram, Pak. Telegram. Oh ya, sudah. Ya, itu. Nanti kita pakai itu aja diskusinya. Karena lebih enak memuat banyak data-data ya Pak Muhammad. Gitu ya Pak Muhammad sama Arabi. Putus. Putus tadi Pak. Namanya juga gratis. Nah. Kalau di MAN 2 kemarin info ya kalau tidak salah itu karena kuota itu kan tadinya sebenarnya prioritas itu untuk siswa. Cuma karena sudah didata sekian siswa sudah dapat jatahnya itu, ternyata masih ada sisa. Sementara kan batas waktunya itu kan ada pembatasannya kan. Lalu akhirnya setelah semuanya terdistribusikan ke siswa, akhirnya sebagian daripada mubazir kuota itu kemudian kepada sebagian dari bapak dan ibu pengajarnya. Seperti itu dibijaksanai. Nggak, tapi maksudnya ini untuk kelancaran pengiriman data dan bahan ajar, Pak. Oh. Jadi kita pakai itu lebih ringan, Pak. Lebih ringan dengan datanya yang banyak. Datanya yang banyak, sebanyak apapun yang kita kirim. Lebih ringan. Misalnya kita mengirim video juga lebih ringan daripada kita di WA. Mungkin selain daripada yang lain, nggak pakai yang lain. Jadi kita bisa aktifkan di Telegram. Grup MGMP saya sarankan juga dibentuk di Telegram, Mbak. Oh iya, Insya Allah Bu, nanti kita bikinkan. Ya. Kalau ada yang banyak-banyak tuh kan ada berapa kalau di WA, Pak? Iya, betul. Nanti agak mudah. Jadi saran saya model dia bentuk dulu tim kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Siap. Dan masing-masing juga kalau sendiri di ini untuk berdiskusi tentang modul yang akan dibuat. Nanti kalau ada kendala dan lain sebagainya silakan langsung konsultasi atau dengan Ibu Imai, nanti kita berdua dan teman-teman yang lain konsultasi isi modul itu sudah memadai atau tidak. Dan walaupun kami sebenarnya bukan berlatar mapel bahasa, tapi kan bentuk modul kan sama aja Pak. Iya, sistematika modulnya sama aja. Ya. Demikian, itu aja dulu, jangan banyak-banyak yang kita pikirkan karena tambah satu aja. Bu, tadi Bu, kalau Ibu tadi menyarankan ada tim yang bekerja untuk menuntaskan masalah modul ini, di mana ada yang bertanggung jawab kelas 10, 11, 12. Mungkin ini ulun usul ada tim juga, apakah nanti gabung di situ atau tersendiri, ada tim untuk masalah materi peminatan, Bu. Oh iya. Boleh. Iya, materi peminatan untuk kelas 11 dan 12 ini agak dirasakan ya, sebagian Bapak dan Ibu itu perlu sinkronisasi gitu ya, agar penyampaiannya lebih efektif, efisien, dan kemudian mudah ya ditangkap oleh peserta didik kita gitu. Mungkin akan lebih fokus seandainya ini nanti akan ada tim tersendiri gitu Bu, yang untuk peminatan ini Bu. Ada tim tersendiri, tapi dia tetap koordinasi dengan yang tim yang bukan peminatan tadi.
Betul. Iya, Bu. Menambahkan, assalamualaikum Bapak. Sudah bisa. Salam. Caranya. Iya, Bu. Ada sistemnya tadi sempat keluar. Jadi begini Bapak, kalau belum boleh menambahkan. Jadi begini, pertama kalau misalnya dibuat untuk pembuatan modul, supaya anak modulnya kan keistimewaannya bisa belajar dengan membaca, ya, karena ada petunjuk nanti lebih detail dari PDF. Jadi supaya Bapak nanti membuat suatu program misalnya untuk kelompok ada wajib, ada peminatan juga ya Pak. Nah nanti yang wajib mungkin kelas berapa yang wajib ya? Kalau di matematika kan ada kelas 10, 11, 12 ada wajib, ada peminatan. Nah nanti dibagi siapa yang wajib, siapa yang peminatan. Kemudian kalau ini kita anggap pertemuan pertama Bapak Ibu sekalian, ada wajibnya, ada peminatan. Kalau sudah pertemuan pertama itu membagi guru-gurunya di wilayah mana, kemudian materinya. Anggap nanti pada MGMP yang kedua itu sudah siap dengan bahan masing-masing. Itu nanti dipresentasikan yang mana diperbaiki. Kemudian tahap ketiga, nanti pertemuan ketiga itu sebagai evaluasi. Baru pada pertemuan ketiga nanti bertemu, berarti kita sudah anggap final. Nah itu mungkin kalau tidak seperti dijadwalkan seperti itu, modul mungkin tidak keluar-keluar Bapak Ibu sekalian. Jadi pengalaman juga kalau sudah 3 kali pertemuan, pertama membahas kelompok dan pembagian jadwal termasuk apanya nanti. Yang kedua kita bertemu itu membahas materinya yang mana yang perlu diperbaiki. Kemudian pulang lagi kan nanti ketiga, pertemuan ketiga itu sudah finalisasi. Misalnya sebulan sekali atau 2 minggu sekali, nanti dapat 1 modul. Kemudian untuk ketua MGMP nanti tolong dibikinkan sertifikat bahwa Bapak Ibu sudah termasuk dalam tim. Keuntungannya kalau kemarin ulun pernah jadi guru 1 tahun baru dapat sertifikat, itu rugi Bapak Ibu. Jadi kita ada 2 keuntungan, 1 modulnya nanti bisa ketemu, yang kedua sertifikatnya ada. Nanti di belakang itu ada 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan buat 1 sertifikat. Kalau misalnya setahun itu ada 12 kali pertemuan, misalnya sebulan sekali, apalagi kalau banyak, kalian nah itu akan Bapak Ibu sekalian sebagai Bapak Ibu sekalian. Bimbingan berkelanjutan itu wajib oleh Bapak Ibu sekalian dimiliki dan harus ada bukti legalitas. Jadi Bapak Ibu sekalian ini nanti kalau misalnya kita bertemu, tolong di-share daftar hadir. Langsung di sana menggunakan daftar hadir, apakah nanti ada tanda tangannya. Jadi langsung di-share, waktu kita pertemuan ada daftar hadir, kemudian undangan juga ada ya Bapak Ibu sekalian, sudah ada tadi kami temukan undangan. Ketiga nanti buatkan legalitasnya, yaitu bahwa Bapak Ibu sekalian mengikuti dapat 1 sertifikat. Modulnya juga ada. Itu buktinya Bapak Ibu sekalian, ada saya punya teman yang tidak dihargai, kenapa? Karena dia tidak memuat tentang ini Bapak Ibu sekalian, bahwa tentang tapi tidak semuanya itu mungkin membantu. Ya sertifikatnya dapat Bapak Ibu. Nanti tanda tangannya berapa mekanismenya supaya
mungkin nanti 0,15 misalnya berapa kali itu untuk sekalian. Kemudian juga modul itu jadi kita bisa lihat dari kita ada nilai pengembangan diri, ada nilai pembuatan modul. Acaranya kita buat kalau gimana? Bapak Ibu semua, karena ini sangat dan sangat perlu untuk memudahkan Bapak Ibu mengajar, biar tidak perlu harus sampai selesai. Jadi misalnya targetnya untuk bekerja ini untuk bisa dipakai bulan ini kita pakai bulan modulnya buat jangan diputus dan ini tidak perlu terlalu banyak, yang penting modulnya ada, cukup esensial, cukup bisa dipakai dan bisa ada yang semuanya ada modulnya. Itu sebagai senjata langsung bagi Bapak Ibu guru untuk mengajar lebih mudah. Disusul sampai lagi tiga empat materi disusun modulnya, maksudnya untuk pembahasan. Nah, ini pembahasan ini modul 1, ini sampai 2 atau 3 dulu jadi kan Bapak sambil kita jalan lagi karena mau cepat kita pakai Pak. Iya. Jadi kita buat dipakai nanti karena mau dipakai cepat, maka mungkin 1-2 pembahasan dibikin dulu buat kegiatan bulan ini. Sudah jadi sekali bisa menyusul karena sudah ada jadi 1 tuh kan sudah terbiasa membuat 1-2 kan yang nanti yang pembahasan kita akan lancarnya karena sistematiknya sudah paham. Insyaallah. Jadi saya rasa ya Bapak Ibu guru, terima kasih. Dan terima kasih atas kepercayaannya untuk mengundang kami, memberikan beberapa pengalaman dan sekedar pendapat serta pemikiran supaya berjalan lancar walaupun di masa seperti ini. Amin, amin. Allah memberikan kesehatan dan keikhlasan Bapak Ibu guru dalam memberikan ilmu. Amin, amin. Ya, jadi biasa dibiasakan aja pengarahnya. Ya, mohon maaf jika mudah-mudahan akan segera bisa kita tindak lanjuti. Nanti saya akan juga sambil baca nanti di dan kalau ada grup Telegram di sana lagi. Yang dari saya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Hilda Rahma telah menyampaikan materi tentang daring, bagaimana tadi tentang modul kan, pembuatan modul, tugas kita untuk membuat modul, khususnya modul bahasa peminatan yang belum ada. Terus selanjutnya kita masuk sesi kah Pak Brojikin tanya jawab atau gimana? Saya rasa sudah cukup ini ya, sudah cukup dialog kita dari awal. Tinggal harapan saya ini ya, pertama kami izinkan menyampaikan terima kasih Ibu kepada Ibu Hilda juga Ibu Maisyarah yang sudah berkenan hadir di forum MGMB Kota Bahasa Arab dan PAI pada hari ini. Kami tentunya sangat mengharapkan arahan, bimbingan, juga wejangan-wejangan nantinya ke depan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas terutama
Guru PAI dan Bahasa Arab Kota Banjarmasin. Dan harapan kami mudah-mudahan Pak Sekretaris juga mendengar, bisa nantinya kita buat rekomendasi dari pertemuan kita pada hari ini terkait dengan pembentukan modul tadi ya. Mudah-mudahan ini segera bisa kita tindak lanjuti. Dan kami berharap Bapak Ibu kita manfaatkan ya grup kita. Bahkan tadi ada anjuran kita untuk membentuk lewat Telegram yang lebih efektif insya Allah nantinya. Terima kasih sekali lagi Ibu-Ibu, Ibu Maisha dan Ibu Hilda yang sudah berhadir. Dan untuk selanjutnya kami persilakan Pak Rijal Maulana untuk melanjutkan. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Rozikin telah menyampaikan arahannya dan juga Ulun selaku host atau selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Helda dan Ibu Maisaroh yang banyak memberikan arahan tentang modul dan lain-lain. Terus semoga dari arahan-arahan tersebut kita bisa mengimplementasikannya, menghasilkan karya dan bisa kita gunakan di pembelajaran kita selama daring ini ataupun setelah pandemi ini. Itu dulu dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Walau muafiq ila aqwamit thoriq wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu sekalian untuk menambah keberkahan kita tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberikan hidayah, inayahnya, riayahnya kepada kita tetap diberikan kesehatan dalam menjalani fase-fase pandemi ini. Untuk itu mohon Ustadz Nurdin ya, Ustadz Nurdin untuk memimpin doa buat kita semuanya. Ustadz Nurdin, betul. Nurdinnya mana? Ini Pak. Man wala huda Allahumma qul lana wal afiyah lana min barrika wa bahtika min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qina ya Allah wa iyyahu syarra al-mutadin wa zalimin wa ansurna 'alal qawmil kafirin ya mujibal sa'ilin wa qim lana ya rabbana